Halo, selamat malam. Semoga keberkahan, kebaikan, keselamatan selalu menyertai kita semua. Baik untuk kalian yang ada di ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Ini malam-malam saya melihat soal Gontor, Ponpes Gontor, yang banyak melahirkan banyak tokoh yang bisa dibilang, kalau menurut saya pribadi, tokoh yang baik dan tokoh yang bisa dibilang kontradiktif bagi saya, seperti Hidayat Nur Wahid. Seperti itulah, itu beda dengan cara pandang, ibaratnya tujuan dengan cara berpikir saya itu beda. Kasus yang bisa dibilang sangat menyita banyak perhatian, dan ini bisa dibilang lebih daripada kasus yang sudah ada. Misalkan soal ditakfid di tempat tahfidz Quran, ada yang dihamilin, perkosaan di pesantren ABC, kasus-kasus yang bisa dibilang zina seperti itu, yang itu bisa dibilang juga ada opini yang beredar itu unsur rekayasa, ada unsur sengaja atau lain sebagainya lah, yang itu masih jalan pada proses hukumnya. Ya sesuai inilah kasus masing-masing. Untuk kasus yang santri ini meninggal di Gontor ini, bisa dibilang harusnya Gontor itu terbuka, dan dia terbuka setelah orang tua ini menggunakan lawyer, lalu membuat opini di luar lah, akhirnya terbuka. Dan yang paling tidak bagus itu kenapa pelakunya itu cuma dipecat gitu loh, padahal itu pidana. Oke lah, soal peraturan gimana? Peraturan itu harusnya justru untuk melindungi santri, tidak hanya melindungi nama lembaga atau tempat pesantren itu. Harusnya lebih penting manusianya. Kalau kasus pidana harusnya tetap lapor polisi, harusnya. Ini baru satu loh yang terbuka. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada yang meninggal karena kekerasan, meninggal karena sakit dan lain sebagainya. Harusnya kalau khusus pidana, peraturan itu nggak berlaku. Kan ada peraturan tuh, beberapa poin atau satu poin lah, soal jika terjadi sesuatu pada santri atau dalam pesantren itu memilih tidak menggunakan kepolisian atau jalur hukum gitu. Harusnya kalau seperti itu nyangkut nyawa, itu aturan nggak berlaku. Apakah kemarin juga ada sebelumnya? Berarti peraturan ini banyak kok yang berbicara di Facebook. Bahkan kira-kira ini ada yang takut anaknya mau ditaruh di pesantren, ada yang bilang peraturan ini seharusnya tidak ada, ada yang bilang ini seperti sedia payung sebelum hujan, ada yang bilang begitu juga. Tapi ini tuh kasus pidana, bukan delik aduan, beda. Sangat disayangkan Gontor seperti itu, sangat disayangkan. Padahal di Gontor tuh yang baik juga banyak gitu loh. Tapi khusus ini cukup bisa dibilang mempertaruhkan nama baik Gontor. Kalau kasus-kasus yang kemarin tuh ada yang nyata betulan, seperti di Bandung itu nyata betulan itu. Dia menghamili berapa orang, perkosa berapa orang. Kalau yang di Jawa Timur itu masih abu-abu. Yang dituduhkan ke Sidikiyah itu loh. Sidikiyah juga besar, sangat besar gitu loh. Tapi khusus yang di Gontor ini, saya nggak bisa bicara banyak ya soal itu. Yang jelas pondok pesantren itu kan mengajarkan agama, akhlak, pertanggungjawaban, terutama diri itu loh. Bahkan melindungi santri juga. Dan harus diingat loh, banyak pesantren yang sangat-sangat baik tapi murah tuh banyak. Saya kaget melihat biaya belajar di Gontor itu. Di daerah sini banyak pesantren yang ya tidak sebesar Gontor lah,
tapi dia sangat bagus dan murah tuh banyak, per bulannya murah banyak. Disiplin juga banyak, tapi tidak pernah ada hal-hal seperti itu, tidak ada. Harusnya sejak awal itu terbuka, harusnya. Kalau udah begini terjadi, apa coba? Pertaruhan nama baik Gontor. Karena apa? Berawal karena peraturan itu yang bisa dibilang dianggap orang menyembunyikan sesuatu. Kenyataannya kan begitu, orang nggak ada yang tahu. Yang jelas tidak semua pesantren seperti itu, tidak semua pesantren itu ada hal-hal yang bisa dibilang nggak baik. Sesuatu yang nggak baik itu ada di mana saja, di gedung DPR, MPR, bahkan di pusat pemerintahan, di ormas, di organisasi, di pesantren, di pendidikan, di kuliahan, di perguruan tinggi, banyaklah, semua tempat itu ada yang hal yang buruk. Tapi kalau khusus pesantren harusnya nggak seperti itu, sangat disayangkan. Ya terserah Anda lah, gimana Anda melihatnya, karena memang terjadi seperti itu, ya kan? Ini pondok pesantren yang bisa dibilang sangat lama, termasuk legend lah salah satunya. Ya itu tadi saya berpikir, kalau menggunakan peraturan seperti itu, berarti selama ini pondok ini juga memanfaatkan peraturan seperti itu gitu loh, hanya untuk menjaga mungkin marwah lembaga. Tapi bagaimana dengan nyawa? Bagaimana dengan nyawa? Bagaimana dengan nyawa? Ya kan? Oke, sampai sini. Wassalam.